Kembali lagi guys, kita bertemu dalam acara CCTV Christian TV. Tas. Oke. Bang, bersama kita sudah ada seorang ibu muda. Mantul. Siapa Bang? Ibu Christine. Ibu Christine. Selamat siang Kak Christine. Iya. Gimana kabarnya Kak? Kabar baik, sehat, puji Tuhan. Kayak ceria banget ya. Aduh, amin. Memang karena hari Minggu tuh selalu gembira. Oke, Karena ya. Giliran suami jaga anak sekarang. Beneran ya, kalau tadi istrinya jaga anak, suami rapat gitu ya. Oke. Bang Daud, apa kabar Bang Daud? Aman. Aman. Bang, tema kita hari ini adalah merawat anak di tengah pandemi. Yes. Jadi betul, bagaimana kita caranya merawat anak ini penting nih. Karena zaman sekarang ini didengarkan banyak tuh masalah konflik dalam rumah tangga. Suami istri bertengkar gara-gara anak. Bagaimana ibu tiba-tiba harus jadi guru, ya ngadepin anak di sekolah, yang dari sekolah tapi sekarang di rumah kan, sekolahnya pindah Anak ke rumah. bete ketemu Anak bete lagi. ketemu. Nah ini jadi kita pengen tahu nih tipsnya dari Bu Christine, gimana caranya kita membangun kebersamaan ya, merawat anak sehingga kehidupan keluarga kita bisa tetap langgeng dan harmonis. Dan hari ini kita akan sharing-sharing mengenai merawat atau mendidik anak di tengah pandemi yang udah pas 4 bulan ya. Oke. Teman-teman, jadi hari ini kita sharing bersama dengan Kak Christine. Kak, abis 4 bulan ini nih, kalau kita lihat nih, susah nggak sih ngurusin anak Kak di tengah pandemi? Anaknya berapa sih? Anaknya berapa ya? Oh iya, anak anakku ada 2. Anakku ada 2. Yang pertama Clara itu kelas 1 SD. Sekarang udah naik ya, berarti Clara kelas 2 SD. Clement itu TKB sekarang. Jadi masih kecil, masih bincang-bincang ya. Wah, seru. Susah nggak Kak? Ya, susah-susah gampang lah ya. 4 bulan loh. Iya, Di susah rumah. gampang. Susahnya gimana, gampangnya gimana? Nah, itu. Kalau susahnya itu karena kita kebiasaan pagi-pagi dia ke sekolah, kita aktivitas sendiri di rumah. Nah, sekarang kita benar-benar istilahnya 24 jam gitu sama mereka gitu. Jadi mungkin hari ini misalnya udah mau selesai, udah mau malam, kita mikir besok anak-anak tuh harus dimasakin apa yang dia nggak bosen. Baru besok kita mikir dia habis belajar tuh dikasih main apa gitu, atau dia dikasih aktivitas apa. Jangan kesana Kak, Biar kelihatan wajahnya. Susah nih. Kita nggak usah dilihat. Ya kayak gitu sih. Oh iya. Sebenarnya susahnya itu. Jadi yang paling susah tuh apa sebenarnya? Kalau dari antara yang gampang, yang susah, ada yang paling susah terkait dengan keberadaan anak-anak di rumah sepanjang hari, kan mungkin juga mereka merasa bete juga atau gimana gitu. Kalau susahnya sih ya kadang mungkin anak-anak juga bosen bilangnya, mama kok kayak gini aja gitu. Maksudnya aku pengen ketemu temen, aku pengen main, pengen berenang yuk, pengen apalah gitu ya. Kalau memang ke mall kan ya jarang gitu, termasuk jarang. Tapi kayak aktivitas yang keluar, ketemu temen atau main atau apa Karena gitu. memang mereka dunianya memang masih seneng main gitu ya. Iya, masih senang main gitu ya. Susahnya itu ya, kadang kita jawab ya kita semua sama-sama harus berusaha gitu. Karena kita pun sebagai orang tua memang berusaha untuk ada di rumah saja dan berusaha untuk tidak ketemu orang. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, ini konkretnya gimana nih? Ngadepin anak, misalnya mungkin saya kasih contoh nggak, Clara atau Clement ngomong apa gitu yang nggak mungkin kamu lakukan untuk keluar gitu. Terus ibu apa yang ibu katakan sama anak-anak itu? Contoh ini misalnya, pernah diingat deh, coba salah satu contoh. Apa ya? Ya kalau misalnya mereka mau berenang, mau berenang ya, kebetulan kita punya kolam yang kecil kan, yang pas anak-anak yang dari karet bayi itu. Ya kita bilang ya udah yuk kita berenang. Jadi bikin kolam di rumah. Kita main itu di kolam itu sore-sore gitu kan. Lalu kalau misalnya mama, ayo kita pergi ke hotel. Ngajakin hotel. Iya, maksudnya kalau kita liburan kan
kalau misalnya Jalan-jalan. liburan anak sekolah pasti pergi keluar atau kota gitu, di hotel. keluar kota gitu, nginep di hotel. Baru ya kita bilang ya nggak bisa, nah ini memang kondisinya sekarang nggak bisa pergi. Akhirnya mereka di rumah. Jadi di kamar kita itu ada sofa dan ada tempat tidur. Di antara sofa dan tempat tidur itu mereka bikin seperti tenda, lalu di bawahnya itu dibikin seperti karpet. Lalu di bawah karpet tuh, jadi mereka tidur di atas karpet, lalu di atasnya tuh ditutup seperti ada terpal gitu. bed cover. Mereka bikin bed cover. Oh. Di sini diganjal bantal, di sana diganjal bantal. Jadi bikin rumah-rumahan. Bikin, Kayak mereka mana? bilang itu tenda mereka di situ. Sampai sekarang masih di rumah. Sampai atau- sekarang masih itu satu. Kalau tendanya di situ. Kalau hotelnya ada lagi. Hotelnya itu lemari yang untuk pakaian papanya itu baju-bajunya dikeluarin semuanya. Jadi baju-baju papanya dikeluarin, anak-anak merasa itu hotelnya. Gitu. Jadi kalau misalnya, ayo kak kita ke hotel lah. Oh, Jadi ke situ. pergi ke situ. Di depan hotel diletakin misalnya kayak apa tuh namanya? Otopetnya diletakin, baru ada teropongnya di bawah, ada senternya, ada apanya, ya gitulah. Jadi intinya emang anak-anak itu seusia itu kreatif ya. Iya. Jadi dan mereka dengan imajinasi mereka membangun sebuah apa namanya ya, pemahaman di hotel seperti ini, dan kalau nggak bisa mereka coba lakukan itu di rumah. Iya. Nah, ibu sendiri mendukung nggak kegiatan itu atau kesel nggak? Aduh, gue capek-capek Rumah jadi beresin. berantakan. Lu berantakan gimana nih gitu? Ya. Gimana? Ya awalnya sih awal-awal pandemi itu memang 1 bulan pertama itu nggak bisa dipungkiri memang saya itu pasti ada rasa stres ya. Maksudnya stres tuh mau jagain anak di rumah, dia benar-benar di rumah, tapi dia juga harus belajar, dia harus aktivitas, dia harus berpikir, tapi harus jagain kesehatannya dia, belum lagi beresin rumah, harus bersihin gagang-gagang pintu dan sebagainya. Itu memang awalnya sempat pusing lah ya, dibilang stres, pusing, iya gitu. Tapi setelah kesini saya pikir kalau saya stres gimana lagi anak saya gitu. Jadi saya berusaha untuk istilahnya kalau habis beresin rumah ya kita ajak kerjasama. Maksudnya, nah mama udah beresin rumah, baru beresin rumah, kerjasama ya gitu. Jangan langsung diberantakin semua gitu. Kalaupun ada berantakan, tolong kita sama-sama bantuin mama gitu, beresin mainan atau apa gitu. Tapi kesini sih saya berusaha untuk ya di sekolah juga pasti ada yang berantakan gitu. Jadi kita berusaha memaklumi ya. Iya, jadi berusaha memaklumin seperti aturan-aturan di rumah yang tadinya agak ketat. Ya sekarang kita berusaha untuk ya kasihlah gitu yang membuat dia tuh nyaman di rumah gitu sih. Oke. Tapi menarik tuh tadi ada awal-awal merasa ada stres gitu kan. Terus bagaimana sih Kak Kristen sendiri untuk mengelola rasa stres itu awal-awalnya? Nah, ini mungkin bisa sharing juga buat kita. Mungkin kita semua mengalami itu ya. Karena Situasi mungkin- udah di rumah aja, Iya. terbatas, gak bisa kemana-mana. Terus gimana sih ngelola itu? Apakah suka dengerin lagu sendiri atau suka me time-nya kayak gimana, atau curhat sama abang atau apa biasanya bikin menenangkan gitu? Iya. Kalau kita setelah ini kan punya banyak waktu untuk ngobrol sama-sama. Jadi biasanya pagi-pagi sebelum anak-anak aktivitas, kan anak-anak tuh dikirimin renungan kidi kan sama wali kelasnya, dikirim renungan kidi. Jadi ayo kita pagi-pagi udah baca ini dulu, baru misalnya kemarin ayo kamu lakukan apa kemarin. Nah ini nih firman hari ini begini gitu. Yuk kita sama-sama, mungkin mama papa juga ada salah, marah gitu. Karena anak-anak sekarang juga bisa berargumen. Nggak bisa diindoktrinasi gitu ya. Bapak mama marah-marah gitu. Padahal mungkin kan kita juga punya kegiatan sendiri yang kita juga nggak bisa ungkapin ke mereka, dan mereka juga mungkin belum mengerti kan kegiatan kita gitu. Nah itu kita berusaha untuk, nah mama lagi ngerjain ini, papa lagi ngerjain ini, kita sama-sama kerjasama gitu, supaya dengan di rumah saja ya semua jadi baik-baik aja gitu. Oke. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita memahami anak juga ya, dan juga mentoleransi juga anak dengan kreativitasnya berpikir, membayangkan, lalu membangun imajinasi, membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan harapan-harapan mereka. Karena susah juga kan, nggak bisa keluar ya, harus di dalam. Ya kita juga harus mengerti juga mereka gitu ya. Itu intinya ya Bu ya. Iya.
Oke, jadi kalau gitu mungkin ada nggak hal yang ingin apa nih terakhir ya, yang ingin disampaikan? Mungkin ada nggak yang Kak Christine pengen sampaikan buat ibu buat muda lainnya di rumah? Ibu-ibu muda, mama-mama muda. Mama muda yang punya anak kecil, yang sekarang juga mungkin sedang berjuang untuk merawat. Nah, di itu. tengah situasi sekarang, kira-kira apa yang mau disampaikan, Kak? Oh ya. Apa ya? Ya kita sama-sama belajar sih sebenarnya ya. Kalau saya sih berpikir kita coba jangan merasa anak yang harus memahami kita sih sebenarnya. Harus kita yang berusaha. Sebenarnya itu susah, kita sebagai orang tua dengan umur sekian berusaha masuk ke kehidupan mereka tuh yang aduh, ada gap. Iya, Ya, sebenarnya ada gitu, masalah. tapi berusaha untuk ngertiin dia gitu, kayak dia cerita tentang mama begini begono. Tapi kan kita kan sebenarnya ya jujur aja, saya sebenarnya kalau anak saya cerita begini, saya sebenarnya nggak ngerti. Maksudnya dia cerita apa sih, tapi saya bilang, oh iya bagus ya gitu kan, iya nak baik begitu, kayak gitu. Sebenarnya berusaha begitu. Misalnya dia mau coba bantu saya di dapur, pastilah kita sebagai ibu yang aduh udah pengen cepet-cepet gitu ya, nggak pengen dia ada bantu beres-beres itu kan makin ribet ya gitu rasanya. Tapi saya berusaha ya udahlah ya, karena mungkin itu bisa jadi aktivitas mereka juga gitu. Mungkin teman-teman yang anaknya yang ibu-ibunya yang suka bertanam, nah itu saya ada melihat juga beberapa ibu-ibu yang suka bertanam, anaknya juga diajarin untuk bertanam gitu. Enggak, anaknya ditanam gitu ya. Sedih banget sih anaknya ditanam, sakit keselnya. Biar yang mana-mana. Tapi ada nggak sih Kak satu aja hal yang positif yang dari tadi sebelum sama sekarang pandemi gitu ya, hal positif apa yang Kak Christine lihat gitu dari anak-anak atau dari situasi sekarang gitu sebagai orang tua? Apa sih plusnya nih? Atau semuanya ini serba kayaknya susah banget, berat banget gitu. Tapi ada nggak sih hal yang positif yang wah ini nih belajar ini dari situasi yang sekarang yang paling berasa? Apa ya paling berasa ya? Setelah pandemi ini sih saya makin lebih dulu kenal, maksudnya karena saya juga ibu rumah tangga, tahu ya, maksudnya tahu bahwa sifat anak saya begini. Tapi setelah kesininya saya makin tahu ternyata dia punya perasaan begini untuk saya dan punya perasaan begini kalau misalnya saya memperlakukan dia seperti ini. Contohnya apa? Jadi lebih dekat. Ya. Contohnya apa ya? Yang paling berasa gitu. Kayak misalnya main gitu ya. Dulu mungkin pas dia sekolah main, mungkin aja saya main, saya bilang nggak lagi ini nak, mama lagi nggak ada inilah, nggak bisa gitu temenin kamu gitu. Dia merasa nggak terlalu terasa gitu mungkin di hatinya. Tapi setelah pandemi ini, kalau kita bilang aduh nak sorry gini, dia langsung merasa lebih memahami. iya, sekarang dia jadi mungkin lebih sensitif gitu. Dan kita juga harus lebih oh iya ternyata anak saya itu butuh saya gitu. Dia butuh kehadiran orang tuanya, bukan hanya mamanya. Kalau saya bilang ya, kehadiran papanya, kehadiran mamanya. Jadi bersyukur juga ya adanya pandemi ini. Benar Pak, benar. Lebih dekat Iya, sama lain. saya bilang kita tuh harus bersyukur Tuhan itu bukan memberikan pandemi ini sama kita, tapi kita harus belajar di tengah pandemi ini kita lebih kenal, lebih dekat. lebih dekat satu sama lain. Jomblo mulu. Oke, jadi kita kesimpulannya apa Bang hari ini, Bang? Oke, jadi ada banyak hal yang bisa kita dapat dalam waktu yang singkat dengan Bu Christine ya, mengenai bagaimana kita merawat anak di masa pandemi. Ternyata bahwa kita memang satu butuh untuk bisa lebih memahami anak dalam situasi seperti ini, mengembangkan kreativitas anak juga dengan membiarkan mereka membangun imajinasi dan membuat rancangan-rancangan yang baru, yang kreatif ya. Dan ini saya kira juga hal yang bagus ya, merupakan life skill juga nih yang diajarkan oleh Bu Christine dalam menghadapi anak-anak. Dan ternyata masa pandemi juga membawa hikmah juga ya. Iya, benar. Jadi satu sama lain bisa lebih dekat, lebih memahami dan membangun keakraban dalam satu keluarga. Oke, terima kasih buat Kak Christine yang bergabung sama-sama. sama-sama dengan kita dan ngasih sedikit banyak soal merawat anak di tengah pandemi. Dan kita akan berjumpa lagi ya Bang ya di waktu yang akan datang. Tunggu kita ya. Pokoknya tetap stay tune terus di CCTV. Saya Christian Dan Christian. kami dari CCTV. Syukur atas kedua
hati